Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu supaya kalian dapat mengetahui 1. Apa itu sistem hukum nasional? 2. Apa itu sistem peradilan nasional? Dan dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai sistem hukum nasional. Kata hukum pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bukan begitu? Ya, karena negara kita adalah negara hukum, yang mana landasan tersebut sudah ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa itu sebenarnya sistem hukum? Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu kata sistem dan kata hukum. Kata sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lain. Sedangkan kata hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Sehingga sistem hukum merupakan kesatuan aturan-aturan hidup yang saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Yang kedua, peraturan yang dibuat oleh pihak atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa, mengatur, dan mengikat bagi warga negaranya. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Pada dasarnya, hukum itu berisi perintah dan larangan, sehingga perintah dan larangan tersebut harus ditaati. Penggolongan hukum. Hukum dibedakan berdasarkan sumbernya, isinya, bentuknya, waktu berlakunya, tempat berlakunya, sifatnya, dan cara mempertahankannya. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 1. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum yang tertulis. Yang kedua ada traktat. Traktat berarti itu sumber hukum yang berasal dari perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga ada hukum jurisprudensi. Ini merupakan sumber hukum yang berasal dari keputusan hakim terdahulu pada kasus yang sama. Yang keempat ada kebiasaan atau adat. Yang kelima ada doktrin. Doktrin ini merupakan sumber hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum. Penggolongan hukum berdasarkan isinya ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan. Contohnya ada hukum perdata, ada hukum dagang. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Di sini ada hukum pidana, hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya ini juga dibedakan menjadi dua, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis jelas bentuknya tertulis. Hukum tertulis ini dibedakan menjadi hukum tertulis yang dikodifikasi atau dibukukan. Contohnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu merupakan contoh hukum tertulis yang dikodifikasi atau dibukukan. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi atau tidak dibukukan ini hanya berbentuk lembaran. Contohnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Itu hukum yang bentuknya hanya lembaran. Kemudian hukum tidak tertulis ini ada adat istiadat, ada konvensi atau kebiasaan kenegaraan, yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ini juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada ius constitutum atau biasa disebut dengan hukum positif.
yaitu hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Contoh di Indonesia, berarti hukum yang berlaku saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ius constituendum. Ini hukum yang dicita-citakan atau hukum yang direncanakan di masa yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang. Yang ketiga ada hukum asasi atau hukum alam. Ini hukum yang berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ini dibedakan menjadi hukum nasional, berarti ini hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum internasional berarti ini hukum yang berlaku antar negara. Hukum asing berarti ini hukum yang berlaku di negara asing. Sedangkan yang keempat ada hukum gereja. Ini hukum gereja Vatikan Roma yang berlaku bagi para anggotanya. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya ini dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa, berarti hukum yang dalam keadaan apapun mempunyai paksaan mutlak, berarti harus dilaksanakan. Contohnya adalah pelaksanaan dari hukum pidana. Terus juga ada hukum yang bersifat mengatur. Ini hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat sendiri dalam satu perjanjian. Contohnya adalah perjanjian pihak yang terlibat hutang piutang. Itu dapat dikatakan sebagai hukum yang sifatnya hanya mengatur. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ini ada hukum material dan hukum formal. Hukum material berarti hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Contohnya adalah kitab undang-undang hukum pidana maupun kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, dari penjelasan tadi mengenai sistem hukum dan juga penggolongan hukum, dapat disimpulkan bahwa tata hukum nasional berarti merupakan hukum yang berlaku bagi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, yang mana hukum tersebut sudah ada sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 atau pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, tata hukum Indonesia sendiri itu termuat dalam naskah proklamasi kemerdekaan dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-3. Adapun peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, ya, yang meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Keputusan Presiden atau Kepres, dan Perda atau Peraturan Daerah. Perda ini dari Perda Provinsi dulu, baru Perda Kabupaten atau Kota. Itu tadi penjelasan mengenai sistem hukum nasional. Untuk mendalami materi, silakan kalian mengerjakan kuis yang sudah Ibu upload di Edmodo ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari sistem peradilan nasional. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.